Iye, Surah Bara antara Kalteng. Oke, selamat pagi Bung Satria Pagi. Firdaus ya. Sehat selalu Bung? Salam dulu. Sehat. Sama-sama wartawan. Bung Jay. Sama-sama wartawan, beliau di TVRI, saya di Antara. Nah ini Terong istilahnya makan terong. terang makan terong. Wartawan wawancara wartawan. Tapi kita tidak bicara tentang wartawan ya. Kita bicara tentang ya seperti yang kita lihat ini, kita bicara tentang pertanian. Ini lahan ini tanaman-tanaman ini punyanya Bung Satria. Nah, kita ingin mengetahui kenapa sih beliau tertarik dengan pertanian. Kira-kira kenapa Bung sampai bisa melihat pertanian? Padahal kan bisa kerjaan lain lah. Karena wartawan kan punya jaringan yang banyak ya. Mau jadi kontraktor bisa, mau jadi apa saja bisa. Kenapa kira-kira? Ya kayak Bung Jay bilang tadi, kalau jaringan emang kita banyak. Ya. Cuma kita lihat lagi sumber daya di kita sebenarnya, Bung Jay. Kita mau punya tambang tapi kita nggak punya tambang kan susah. Jadi pada dasarnya setelah 15 tahun berkarir di TVRI, kita melihat, saya pribadi pernah membaca suatu artikel yang menyebutkan akan terjadi suatu perubahan besar-besaran, di mana semua akan berproses begitu cepat. Siapa yang tidak berubah, dia akan tertindas gitu, kurang lebih, atau tertinggal. Mungkin Bung Jay pernah dengar istilah disruption ya. Ya, Kalau di Indonesia itu ditenarkan oleh Profesor Renal Kasali, ya, Renal Kasali, dokter besar, guru besar UI. Iya benar. Jadi situ Bung Jay, ketika saya sekolah juga di komunikasi itu, saya mendengar bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus menggerakkan alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Ini kita flashback sedikit Bung Jaya, kenapa silakan, saya sampai tertarik ke pertanian ini kan? Berani mengambil seperti ini kan? Kotor-kotor segala macam, capek ya kan? Mana ada sih yang mau kan? Benar. Satu dari seribu orang lah yang mau. Jarang ya begitu. Jadi di situ saya mikir, Bung Jaya, 15 tahun saya berkarir di TVRI, kita melakukan analisa, dan kurang lebih 16-17 tahun lagi saya akan pensiun. Pasti saya harus mempersiapkan diri nih. Ya. Setelah saya baca ilustrasi atau analisa dari Renal Kasali terkait disruption, ternyata benar juga. Kalau saya tetap di situ, sementara semua akan beregenerasi nih. Ya. Sekarang jurnalis, siapa sih yang tidak bisa menjadi jurnalis? Ya benar. Jurnalis, Hampir semua orang bisa bilang dengan adanya bisa. Facebook, Twitter, IG, ya benar. Pas benar kan? Nah sekarang apa nih yang bisa orang belum bisa ikutin nih saat ini? Saat itu saya pikir. Iya benar. Saya lihat sumber daya saya sekeliling ini apa? Ternyata saya ini punya hamparan tanah, saya bilang gitu. Jadi selama 15 tahun itu juga saya menggali informasi-informasi terkait pertanian, dan saya nggak mau belajar langsung dari orang yang lagi belajar, Bro Jay. Saya belajar langsung dari orang yang benar-benar emang petani yang sukses. Sukses benar. Jadi ketika karakter gambut seperti ini, jadi seperti ini, diperlakukan seperti apa Pak? Benar. Jadi ada 1-5 orang saya dekatin. Ya alhamdulillah. Jadi saya nggak mau neko-neko, Bung Jay sebenarnya. Jadi ketika sumber daya yang saya miliki ini, hamparan ada, oke kita mainkan di situ. Dan saya berprinsip ketika kita berumah tangga, saya melihat anak istri itu yang wajib kita bahagiakan. Iya benar. Dan kita kasih hasil yang berkah lah, seperti itu Bung Jay. Makanya saya udah memutuskan langsung, udah pelan-pelan kita manfaatkan hamparan tanah yang saya miliki ini untuk jadi suatu modal nanti ke depannya ketika saya persiapan pensiun lah bahasa. Walaupun masih 16-18 tahun. Benar, masih lama banget ya. Masih lama banget. Dan dari hasil pertanian itu juga saya hasil analisa selama ini, rupanya yang berkotor-kotor ria itu, Bung Jaya, mereka memiliki aset yang luar biasa loh. Benar. Bung Jaya senyum-senyum kan? Benar sekali. Pak petani yang topinya robek, bajunya kotor, compang-camping segala macam. Itu di belakangnya itu ada 2-3 burung walet loh. Sarang burung walet loh. Benar. Seperti itu. Itu banyak di Kota Palangkaraya kayak gitu, Bung Jaya. Dan memang rajin-rajin juga berangkat-berangkat ya. Kadang-kadang mereka kalau kita selidiki juga, kadang-kadang petani-petani begitu bisa liburan sekali setahun juga sebenarnya. Kan dia diam-diam ya. Diam-diam aja. Dan ceritanya selalu cerita miskin gitu ya. Lewat performan kayaknya. Kan. Nah, saya pernah ke salah satu petani. Nah, dia cerita sama saya waktu saya liputan juga.
Mas Satria, tahu nggak kemarin ada Menteri Pertanian loh datang ke sini. Kok kami nggak tahu? Memang dia minta katanya. Menteri Pertanian tuh minta jangan ada media yang datang untuk meliput. Wow. Waktu kunjungan salah satu kegiatan Presiden Jokowi rasanya di Pulang Pisau. Pulang Pisau. Rupanya ada Putih Menteri Steel. Pertanian ke sini dia, diam-diam ke Palangkaraya untuk ke salah satu lokasi kan. Jadi saya ngambil ini ya, Bro Jai, ibrahnya kayak maksudnya tuh kayak pelajarannya. Berarti sekelas ini pun kalau dilihat penting, pasti sekelas menteri pun bisa datang. Datang, ya benar. Seperti itu. Kemudian ini kadang-kadang kan ya itu salah satu karena memang berpikir tentang masa persiapan pensiun segala macam. Ya. Kalau saya kan juga tempat bertani juga kan. Ada kepuasan sih kalau saya juga. Iya. Pengaruh ada kepuasan ketika tanaman itu bisa hidup, tumbuh, berbuah. Misalnya kayak jambu kristal ini berbuah begini. Ada kepuasan. Itu Bung Satria mengalami itu nggak sih? Iya, betul sekali. Emang pertama-tama ini saya nggak mengejar keuntungan. Keuntungan kan? Iya benar. Nggak mengejar yang namanya itu. Maka malah di pertama-tama tahap awal ini saya bilang sama keluarga, panen pertama kita serahkan semua bagi-bagi, saya bilang gitu. Yang kedua, ketiga kalau ada yang mau ya oke lah, baru kita ada harganya gitu. Iya benar. Karena dikit-dikit harus mulai belajar berbisnis. Berbisnis juga, Belajar, benar, kan? setuju banget. Karena ini sampai berdiri kayak gini, itu dalamnya luar biasa tuh. Benar. Yang namanya pupuk, Ya. yang namanya Obat-obatan untuk semprot segala Iya, macam. iya. Belum keringat kita ya kan. panas-panasan. Panas-panasan. Kan? Makanya tambah hitam manis. Tapi kan jadi nah kemudian ini hampir udah berapa lama ya? Ada setahun ada nggak sudah mulai proses ini? Ini Mulai dari nol lah. Kalau dari nol sudah ada Membersihkan lahannya. setahun. Ya setahun. Kalau operasional baru 9-10 bulanan kayaknya. Hampir ya. Nah dari pengalaman itu kalau Bung Satria dilihat itu susah nggak sih sebenarnya bertani itu? Kan sudah 9 bulan 10 bulan lah. Kita berarti sudah punya pengalaman dalam artian bisa paling tidak bisa menyimpulkan ternyata bertani itu susah, ternyata bertani itu mudah. Kira-kira kalau Bung Satria menyimpulkan gimana? Kalau buat saya, Mas Jai, karena udah tekadnya kuat, saya kira malah enjoy. Malah enjoy ya. Kalau emangnya ada yang nggak enjoy, di-enjoyin aja. Gimana caranya kita enjoy? Kalau saya, Bung Jai, karena kita berangkat dari orang-orang yang nggak punya nih, Ya. kita jangan sampai keluarga anak istri ini susah kayak kita dulu. Bung Jai. Benar. Biar aja kita berkalang tanah, berpanas ria kan. Tapi ngeliat wajah anak istri ini tersenyum ria kan, itu kalau kita lihat, wah ini suatu kepuasan tersendiri, Bung Jai. Seperti itulah Bung Jai. Ya, sebenarnya dibilang susah nggak juga, mudah ya nggak juga. Tapi bagaimana kita mencintai aja sebenarnya ya. Mencintai, tekadnya itu Harus kan, kita pahami juga ya. betul. Dan menjadi latar belakang saya ini tekad kuat itu sebenarnya suatu ekspresi sih, Bung Jai. Ketika kita menemui mungkin lingkungan kita ini banyak orang-orang toksik ya, orang-orang yang kurang seperti friendly, kita jangan mengalihkan aura kita ini ke negatif saya kira. Iya. Saya mengalirkannya ke kebun. Oh, jadi kalau ada apa-apa udahlah ke kebun aja. Kebun aja. Dan itu akhirnya pressing ya. Iya. Ternyata selain jadi bahan kita, karena memang kita tahu lah ya, kita sebagai wartawan ini memang kadang-kadang ada jenuhnya ya. Ada jenuhnya. Ketemu si ini, ketemu si ini. Nah, kan berarti itu ini bisa jadi tempat juga berarti. Apalagi pulang panas-panasan aja. Kan? Panas-panasan. Dan tadi Bung Satria cerita katanya pagi-pagi pas habis sholat subuh langsung ke sini ya. Iya. Itu kalau nggak punya karena memang nggak mencintai, aku yakin kalau rutin kan aku nggak yakin udah lah kok capek amat. Padahal kalau jadi wartawan tinggal ketemu pejabat ya dapat lah kan kayak gitu. Betul. dari gajah kan dapat. Iya. Cuma beda emang rasanya tadi. Rasanya tadi kan, rasanya itu yang kita tidak dapat dari yang begitu-begitu. Emang orang-orang tertentu saja mungkin yang mau Menikmati yang begitu ya. Iya. Kayak saya ini waktu tiap hari itu Bro Jai, ketika baru 0 hari sih, baru tanam, tiap hari itu saya ke sini. Tiap subuh habis sholat tuh saya ke sini. Jadi setelah usia-usia seperti ini, saya seminggu sekali aja. Karena memang harus dirawat. Seperti itu. Harus dirawat dia ya. Harus dirawat. Ini kalau nggak dirawat, nggak mungkin kita ngelihat, mungkin saya lihat sih, saya pribadi ngeliatnya alhamdulillah segar ya, daun-daunnya mereka tegak semacam itu. Seminggu sekali minimal saya. Dia kan semua rata-rata sudah berbuah saya lihat nih. Hampir semua. Yang itu jambu kristalnya ya, yang apanya sedang on proses. Oh, yang pepayanya ya. Kalau pepaya ini kan dia masa panen itu setelah masuk usia 9 bulan. 9 bulan ya. Ini masih 6-7 bulan rasanya. Oke. Oh berarti ini tuh yang bibit-bibit pendek ini ya. Iya.
Ini jenis California. California. Oh ya, ini California. Yang rendah-rendah ya, tapi Rendah-rendah. bisa dipanen. Nah, itu bisa sekali panen kalau nggak salah berapa ya? Sekitar 50 kilo nggak sih? Betul, betul. Satu Tergantung jumlahnya ini kan. Nah, itu dia Mas Jai. Ini lagi untuk pepaya. Kenapa saya milih daun pohon Pepaya. Pohon Pohon pepaya pepaya sama kristal. jambu kristal aja. Karena saya konsultasi juga ke orang petani-petani yang udah jadi. Di jenis gambut ini apa yang paling mantap saya bilang untuk tanam? Ya pohon-pohon inilah, Bro Jai. Oke, jambu kristal, pepaya, Ada kelengkeng, ada jeruk. jeruk. Oh, jeruk. Jeruk di belakang jeruk. Oke, jeruk. Ini 1 hektar ya? 1 hektar sampai ujung sana. Sampai ujung sana ini. Oke, yang jeruk baru apa lagi? Jeruk ada nanas, ada pohon pisang, alpukat, jambu air. Oh, jambu air tadi situ tuh ya? Iya, jambu air. Udah pernah menghasilkan nggak sih? Yang jambu kristal khususnya? Khususnya untuk jambu kristal sih sudah. Cepat juga ya? Sudah. Ini di bulan keempat mau kelima udah bisa dirasain kemarin tuh Mas itu. Jadi bulan ke-6 ke-7 dia langsung lebat lagi dia. Lebat lagi ya. Jadi kemarin itu panen-panen kedua ketiga itu ada permintaan sampai 1 pikul, 100 kilo. 100 kilo. Tapi saya nggak bisa menuin, Bro Jai. Tapi cepat juga loh. Baru 9-10 bulan istilahnya kan. 9-10 bulan itu. Nggak sampai setahun sudah punya hasil loh. Betul. Emang pertama bibitnya, Bro Jai. Bibitnya ya. Maka dari bibit-bibit ini saya ada kayak buat apa? Cangkokannya ya. Tadi ada beberapa. Saya belajar untuk memperbanyak juga ya. Memperbanyak dan irit. Dan bibitnya itu pun bisa dijual. Saya beli bibitnya itu sampai kalau yang ini 45.000 aja. Yang 45.000 atau kecil masih kan segini Iya. kan? Iya, saya juga beli 45, 60. Kalau yang Red Diamond kata Bro Jai tadi itu. Diamond keren banget namanya itu. Iya, jambu kristal merah ya. Jambu kristal merah. Nah, ini ada itu 5 sekitar 8. Itu satu bibit waktu itu 100.000. Mahal juga ya. Jadi saya cangkok di rumah itu sudah siap tanam. Ada sekitar 18 sampai 20. Lahannya udah saya siapin di samping situ. Dan lahan itu Bro Jai nggak bisa langsung dieksekusi, tapi harus ditunggu 2 minggu. 2 minggu karena dia gambut tadi ya. Gambut karena ada kapur Segala macam dikapurin kan. Pupuk dasar. Tapi dia ini semuanya saya perkiraan saya ini semuanya apa ya, bertahap, bukan langsung. Berarti kan nggak benar nggak sih? Betul. Perkiraan saya itu benar nggak? Betul. Kalau jambu kristal ini Bro Jai di usia 4-5 bulan itu dia masih rendah. Masih rendah. Jadi bijinya ini langsung saya buang. Iya, supaya jangan supaya enggak, kalau bahasa kita ngampleh itu. Ya. Kayak di depan kan ada tuh. Memang sengaja saya tinggalin karena tahu teman-teman antara mau datang, siapa tahu bisa langsung petik sendiri kan. Kepuasan sendiri juga. Iya. Dan berarti kalau kata orang modal sangat penting dalam usaha, sebenarnya enggak juga ya, tergantung kita juga ya. Karena kan ini kan oke lah mungkin modalnya ini lebih besarnya ke pengelolaan lahan ya. Fisiknya ya. Pengelolaan lahan kan itu kan sebenarnya. Tapi kalau untuk bibit ini kan kayak Bung Satria tadi itu kan beli sedikit, nanti dicangkok lagi, diperbanyak lagi, perbanyak lagi. Akhirnya kan targetnya bisa ribuan juga nantinya kan. Tapi memang prosesnya lambat. Itu aja sih yang membedakan kita ya. Dan memang intinya masih belajar saya, Bung, kayak gitu kan. Karena masih belajar jadi saya nggak mau jor-joran, kalkulasinya ada, analisanya ada. Nafsu, kalau sampai nafsu saya mau 3 hektar lahan saya ini mau saya tanamin semua. Cuma waktu kita masih bekerja aktif, benar. Kita harus ada orang di sini menjaganya, benar. Jadi saya berprinsip lebih baik sedikit tapi jadi ya. Jadi kalau udah jadi kan kita enjoy ke belakang tuh santai gitu. Nggak langsung ambisius gitu ya? Nggak langsung ambisius, benar. Okay. Nah, kalau menurut Bung Satria nih, menjanjikan nggak sih pertanian ini ke depannya? Kalau ini kan sudah sampai hampir setahun, berarti kan sudah punya analisa nih. Sudah bisa memutuskan saya lanjut atau tidak, ini kan sudah waktu yang tepat untuk memutuskan. Kira-kira kalau analisa Bung Satria ini gimana? Banget ya, menjanjikan. Pasti pertanian menjanjikan, apalagi kalau kita lihat jadi penopang ibu kota negara Indonesia ya, di Kaltim ya. Kita kan bisa menjadi salah satu ibu provinsi penyangga tadi. Oke lah, kita jambu nggak apa-apa lah. Siapa sih yang nggak mau jambu kan? Benar. Lahan ini kan masih luas, nanti kita tanam seperti apa? Luasan sisa dari sini tuh, karena pertanian kan bisa peternakan juga. Iya benar. Ya? Perikanan. Ini udah pelan-pelan lah, Bung Jai. Karena analisa saya yang pasti tadi menjanjikan. Saya siap dari awal ini karena saya ngambil momen aja.
ketika nanti 3 atau 2 tahun menjelang pensiun kita baru mulai, kayaknya saya goodbye. Nggak Iya. bisa bro, karena tinggi harga mainnya di sini. Iya. Jadi kalau nggak dari sekarang kita nyicil Mulainya pecah nyicilnya ya. Benar. dan belajar, kayaknya nggak bisa. Jadi harus dari sekarang. Jadi Oh, ngabisin gagal nih. iya, gagali aja dulu gitu ya. Bahasa gitu. Cuma meminimalisir gagal tuh saya pernah baca dan saya ikuti cara gitu, belajar sama yang orang-orang Oh, keren. sudah pengalaman memang Iya. sudah dia udah mengasam-asam garam pertanian gitu. Dan berarti kita harus jadi pendengar yang baik juga, jangan juga sok-sok hebat bahwa wah bertanian itu gampang segala macam. Ternyata tapi belajar juga, dengar juga, tapi praktek juga, jangan cuma teori. Karena kan Kalteng kan ya tanahnya luas banget ya. Jadi memang sejalan juga dengan yang Bung bilang itu menjanjikan banget. Menjanjikan. Ini terlebih contoh salah satu petani kita dalam 2 tahun udah sukses tuh. Oh ya, udah bisa menjadikan lahannya itu lahan produktif dari gambut. Kalau kita nggak tahu karakter gambut, selesai tuh barang Bung Jaya. Iya, Cuma tanam doang pasti layu semua. Ya. Kayak gitu. Dan memang salah juga orang bilang bahwa gambut itu nggak bisa tanami, itu salah besar ya kan, karena kan itu juga konotasi yang salah yang kita alami di Kalteng ini kan. Dikit-dikit ini gambut, ini nggak bisa tanami. Faktanya ini tumbuhnya subur-subur banget kan. betul. Dan bukan Bung Satriadi aja, banyak juga orang yang sukses juga. Nah, kenapa saya bertanya yang itu mengenai penyajian itu, karena kan Bung kan jurnalis juga udah cukup lama, hampir 15 tahun, tentunya kan sudah kenal si A si B. Ya. Tentunya pasti tidak sembarangan menyatakan bahwa pertanian ini menjanjikan. Tentu bukan itu pertanyaan saya kan. Setuju ya pendapat saya itu ya? Setuju sekali ya. Karena kita gini, untuk jambu kristal aja deh, Bung Jaya, kalkulasinya kalau memangnya ada beberapa pohon tanam dalam 1 hektar ini kan udah berapa puluh pohon ya. Dalam sekilo aja, dalam 1 pohon aja ini bisa menghasilkan sampai sekitar 25-30 kilo bisa. Kalau kita kalkulasikan sekilo itu harga 15.000 naik turun ya. Ya, fluktuasi. Itu menjanjikan, Bro Jai. Kemarin berapa hektar sih? Berapa kilo kemarin berhasil untuk yang sempat dijual? Yang sempat dijual sih baru 80 kilo. Wow, hebat sih. 80 kilo dari sini loh. Iya, makanya masih sekecil ini padahal masih, kalau boleh saya katakan ini teman-teman ya, mungkin agak susah ngelihatnya, tapi ini mungkin sekitar 60-70 pohon, tapi sudah dapat Ya. 80 kilo dengan kurang waktu 1 tahun. Mungkin harganya kemarin berapa, 10.000 atau 15.000? 15 ribuan. Wah, itu lumayan tinggi sih. Tinggi. Lumayan. Itu ambil langsung di kebun kan? Atau kita antar? Saya bawa keluar. Oh, bawa keluar. Saya masih merahasiakan dulu kebun. Oh sini iya kita sih ya. kan. Jadi Kalau wilayah antara kebun kan nggak apa-apa. Nah, 15.000 ya 1.200.000 juga ya. Itu kurang dari 1 tahun. Itu dengan jumlahnya masih 60 dan itu seperempat hektar sih menurut saya belum sampai sini. Belum ya. Memang jadi wajar saja. Karena saya pernah dengar juga memang dari salah satu yang juga menanam jambu kristal ini, dia nanamnya sekitar 1.200 pohon. Sebulan 50 juta. Nah, Aku berapa hektar dulu? 1,5 hektar. Nah, Aku wow. Itu kotor ya dengan istilahnya pupuknya, upah pekerjanya. Tapi dan dia bekas kontraktor. Itu bekas kontraktor loh. di situ ya. Bekas kontraktor. Iya. Sampai dia untuk membersihkan alatnya itu, membersihkan lahannya adalah beratnya sendiri. Oh iya. Lo cerita, wow. Dan Keren. itu di Palangkaraya di Kalteng, dan memang ya yang Bung Satriadi lakukan memang bukan sembarang juga. Dia sudah ternyata ini kan jurnalis, jadi memang nggak istilahnya nggak asal-asal cebur. Nah, kemudian ini Bang, kalau dari sisi penghasilan sebenarnya mencukupi nggak di TPRI itu? Kalau misalnya kita kadang-kadang berpikirkan, nah itu karena nggak cukup deh penghasilannya di TPRI, lalu ke bertani. Ada kan kita kategorikan, menurut Bung itu sebenarnya cukup nggak sih? Lebih dari cukup loh. Sebenarnya lebih dari cukup ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan keterpaksaan sebenarnya bertani ini ya. Bukan. Karena ini kita 15-16 tahun lagi ya panjang umur, sehat ya. Nah, Pensiun bro. Tak lihat yang habis pensiun itu kalau nggak dipersiapkan dari jauh. Jadi pasungan nggak berguna bahasanya kan kalau istilahnya pensiunan nih. Tapi kita harus menjadi sesuatu yang produktif lah. iya. Dan gitu kan, masa setelah pensiun kita nggak punya aktivitas, bisa-bisa sakit juga sih memang. Itu. Kita biasa aktivitas sana kemari kan, begitu pensiun di rumah aja. Kita
masih aktif nih, Heeh. liputan sana sini, ambillah libur seminggu, Iya. itu pusing saya, Hmm. kayak mau kantor terus, apalagi kalau udah pensiun, Nggak ada sama sekali. kantor udah dah. nggak nerima lagi, ngapain lo kesini kan? Ya pasti kan, Nah, kita sesuai umur kan, bahasanya setiap lah. orang kan ya begitu. Ya, Pasti akan terjadi begitu, semua orang mengalami itu. Iya. Tapi dengan adanya ini saya yakin persiapan ini. udahlah, istilahnya pun nanti jika pun ini nanti makin maju, kita datang-datang Amin. kan berkobo Yo. ya kan, sambil lihat-lihat, sambil Betul. makan buahnya. Betul banget. Jadi memang cakupan apa tujuan ke depan, menengah dan jauhnya mungkin kan saya akan melebarkan ke sana, Bro Jay. Sampai 3 hektar ini pelan-pelan tapi ya. pelan-pelan. Yang pasti saya jadiin dulu fokus di sini, saya bangun rumah kayu sini nanti rencananya kan. Untuk tempat-tempat santai gitu ya. Tempat santai. Itu pun kalau udah waktu-waktunya kita udah menjelang kayaknya ya. Karena harus ada orang yang di sini. Iya, benar. Harus ada orang, rumah, pokoknya ikan mulai jalan pun harus sudah ada orang jaga. Makanya saya lihat masih belum waktunya nih. Jadi saya main di sini dulu. Ke kebun tiap minggu santai ngeliat gini, ngeliat udah tumbuh-tumbuh. Kemarin nih, minggu kemarin belum seperti ini loh, Bro Jay. Tapi pas saya tadi pagi ke sini udah keluaran semua nih. Ini sekitar sebulan 2 bulan lagi sudah jadi. Iya. Insya Allah kayak gitu. Itu kita rasanya gimana ya kalau ngeliat itu kan? Pas datang kita kan, Wow, senang beneran. padahal kalau kita pikir-pikir sebenarnya kalau dari sisi penghasilan kita jadi wartawan ini berapa sih kayak gitu kan, kadang-kadang kita pikir gitu. Kalau cuma sebiji 2 biji tumbuh tapi Iya. ada kepuasan itu yang kita nggak dapat kayak Ya, gitu loh. Betul. Kepuasan itu yang sebenarnya kita cari Kita di cari awal juga. kan. Saya buka ini pun karena mau cari kepuasan, bahasanya kepuasan yang saya cari. Suasana tenang, Iya, benar. tapi menghasilkan Menghasilkan secara juga pelan-pelan, bilang gitu. kayak gitu. Karena kita bukan, apalagi kalau sudah berumur 30-an, 34, 40 ini kalau nongkrong di kafe juga kan udah susah juga kan. Waktu buat gitu-gitu kan, aduh mendingan dah. Udah lah gitu. Tapi kalau di sini kan, nah kita kadang-kadang daripada olahraga, di sini juga bisa kalian olahraga juga, padahal yang apalagi nyemprot. Itu lumayan loh itu. Wah, lumayan tuh. Kadang 3 kali nyemprot ya, pulang tuh 3 hari kemudian bisa pijit atau minta diinjekin badan sama anak. Tapi selagi kapan lagi kalau kita lagi usia muda gini, Bro? Iya, sekalian jemur matahari juga Jemur kan. matahari. Apalagi sekarang penting banget gara-gara corona harus kena jemur matahari itu kan. Itu dia. Yang momennya pas bener waktu itu 2 tahun lalu. Ini kan dari udah bahasanya ketika Covid kita bingung mau kemana kan. Makanya saya gencar ke sini aja bawa anak-anak macam. Iya, anak-anak juga. Kadang-kadang ini jadi tempat lebih apa juga? Iya. Wisata juga sebenarnya. Wisata Secara banyak. tidak langsung sambil jalan-jalan, mereka lari-lari. Karena anak-anak juga kan senang di lapangan juga. Betul. Apalagi dengan corona sekarang ini kan kita hati-hati banget ketemu sana ketemu sini ya. Setuju saya. Oke, gini Bung Setriadi, mungkin ada 2 apa? Yang pertama ini kan Kalteng sudah ditetapkan jadi lokasi footage state. Terus yang kedua kan pembahasan rencana undang-undang IKN sudah dilakukan dan kemungkinan 2024 ibu kota Indonesia sudah dipindahkan ke Kalimantan Timur. Kalau dari sisi Bung sebagai jurnalis, apa yang bisa kita manfaatkan dari momen ini? Itu yang seperti di awal saya sampaikan, Bu Jai. Kalau saya pribadi dengan berangkat dari semangat disruption tadi, kalau kita nggak berubah, kita pasti akan tertinggal. Kalau kita berubahnya pengen kayak orang tapi kita nggak sanggup, selesai juga. Jadi lihat aja sumber daya sekeliling kita dengan semangat disruption tadi, itu yang menjadi saya, wah saya bisa ngedit, saya bisa ngambil berita, saya bisa kamera. Sekarang siapa yang nggak bisa ngelakuin itu, Bro? Iya benar. Saya berpikir gitu, kalau saya tetap di situ, semua, nah jadi kue dibagi-bagi nih. Ya benar. Sedangkan kan kita punya keinginan, punya visi ke depan, keluarga kan yang harus kita lihat wajah senyumnya, Iya, benar. semangatnya kan. Semangatnya segala macam. Seperti itulah, makanya untuk saya pribadi akhirnya saya melihat sumber daya keliling saya seperti apa, dan saya akhirnya fokus. Karena di usia 40, saya pernah baca tuh, usia 40 ke 50 kita harus fokus ke satu usaha, sudah nggak bisa lagi lebih dari 3. Iya, benar. 1, 2 boleh lah. Otak sudah nggak mampu berpikir gitu. Kita mampu, Bro. Dari usia 50 ke 60 nanti itu udah harus kita melakukan regenerasi ke anak. Iya benar. Ketika kita usia 60, kita udah harus tinggal santai, Ya, menikmati.
tinggal Awasi lah, memanage memanage-nya, ya si benar. anak itu. Karena kita udah sudah 60 nih. Ya karena tapi kita menang di pengalamannya saja. Iya, karena kita sudah melakukan semacam alih fungsi, Iya, tanda benar. kutip ya. Saya fokus dari 40, kebetulan tahun ini saya 40, 5 sampai 10 tahun ke depan ini saya fokus nih. Kebetulan saya ada usaha juga di luar sini kan, saya fokus juga di situ sama istri. Nah, nanti usia 50 saya serahkan ke anak-anak nih udah mulai SMA, kuliah, Iya, macam benar. itu kan. Ngelihat situasi seperti itu, apalagi ibu kota dekat nanti. Dekat nanti, Kalau benar. anak-anak nih nggak disiapin dengan keahlian atau gimana, Bro Jai, masa mau jadi hanya penyaksi saja, Iya, kayak benar. Bro Jai kan. Iya. Hanya melihat-lihat saja kita ya, hanya melihat jadi saja, penonton. gitu kan. Sementara kita lahirnya di sini, kita punya aset di Betul, sini yang kita aset tidak di bisa sini. mampukan, itu kan kesalahan kita sih ya. Betul. Jadi memang dari sekarang sudah mulailah berpikir melirik-lirik apa yang kita miliki di tengah-tengah kita. Kalau memang orang tua atau kalau masih generasi muda ya, kalau generasi muda masih orang tuanya punya lahan, punya apa ya, itu alangkah baiknya dimanfaatkan ya. Betul. Mulai dari yang jangan juga langsung berhektar-hektar, udah mulai dari 1/4 hektar kayak yang Bung Satria dilakukan ini, kecil-kecil tapi lama-lama toh juga hanya dalam kurang setahun sudah dapat 800, ya juta 200. Ini kan ke depan makin lanjut terus karena termasuk kayak jamu kristalin juga nggak ada stop-stopnya nih. Nggak ada stop-stopnya. Dia tidak kenal musim. Betul. Ini Betul, tanaman-tanaman itu. yang tidak kenal musim. Itu salah satunya. Atau misal tanaman lain yang memang dicintai tapi memang tadi saran dari Bung Satriadi tadi belajar dari orang yang sudah pengalaman. Sudah jadi. Dan belajarlah untuk mendengar, jangan dibantah-bantah juga gitu loh. Kalau didengar pelajarin lalu lakukan. Modal nomor 2 Bung Satriadi. Iya, iya. Meskipun perlu ya. Meskipun perlu, tetap Iya. perlu, tapi kan minimal ya istilahnya bukan dalam artian Jangan tidak jadi punya alasan. modal, dalam Iya. artian tidak apa? Maksudnya nggak punya modal sama sekali nggak juga. Iya, Kalau iya. punya duit 100-200 ribu ya Nah, mulai dari segitu kan gitu. Jangan sampai tunggu 10 juta deh. Nah, ini kan nggak mulai-mulai kayak yang Bung Satriadi. Mungkin itu ada pesan terakhir nggak yang menjadi motivasi untuk para pendengar pendengar dan penyaksi podcast Bara Kalteng ini. Oke. Saya juga masih belajar, Bung Jaya. Saya juga belajar dari Bung Jaya juga. Cuma untuk konteks ini, percaya deh kalau ketika kita menjalani yang sudah kita putuskan, saya menjalani pertanian gini. Ternyata di pertengahan, di sela-sela itu ada solusi-solusi mantap. Contoh yang bisa menghasilkan. Pohon ini ternyata bisa dilakukan bisa kita stek atau bisa ini, itu menghasilkan, mengurangi dana keluar lagi yang buat kita tanam seperti itu. Dan saya kira lebih baik sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik, menurut saya seperti Iya. itu. Karena kalau dalam bahasa rebranding seperti itulah Bro Jai. Iya. Lebih baik saya sedikit berbeda, Berbeda, iya, benar. daripada satu warna. Satu warna tapi begitu banyak orang gitu ya. Lebih baik ini agak berbeda warnanya. Iya, Itu yang benar. menjadi orang, karena ini kita konsep ke depan bisnis juga nanti. Bisnis juga. Iya. Oh ini Dan akan menciptakan lapangan kerja juga. betul, karena udah saya ciptakan rebranding sedikit. Oh ini punya tanah, punya lahan, dia jurnalis, pasti ya one day lah orang akan mencari, mengajak mungkin kongsi seperti iya, itu. Udah ada benar. sih, Iya. mau gontorin hibah sini sudah ada. Ya minimal kan akhirnya kan orang melirik kita kan. Karena gini, kenapa saya bilang begitu? Menjadi petani itu sebenarnya gengsi-gengsian sebenarnya. Padahal banyak nggak tahu sebenarnya ada banyak duit di situ. Iya, gitu kan. betul. Ada banyak duit di situ. Saya gengsinya sudah hilang. Udah, kan akhirnya ya apa sih gitu loh. Iya, iya. Emang kalau dilihat orang kita kena kotor-kotor kenapa sih gitu kan? Iya, iya. Toh Emang kita salah. nggak masalah, bener-bener. terserah aja kan itu. Oke, mungkin itu Bung Radi. Ya. Terima kasih sudah jadi Siap Bung Jai. sumber podcast Bara Antara. Sampai ketemu lagi. Keren Bara Antara. Makasih. Tuh Surah Bara Antara Kalteng.